Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua tetap luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Sekalipun banyak masalah di sekeliling kita, kita mau tetap teguh percaya kita lebih dari pemenang. Ya, karena Yesus sudah mati di kayu salib memberikan kemenangan kepada setiap umatnya yang percaya. Mari saudara, dimanapun Anda berada, kita mau memuji, menyembah, mengundang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita semuanya. Benar Tuhan, Engkau sudah tetapkan umat-Mu dimanapun kami berada, bahwa satu hari kami akan keluar lebih dari pemenang. Sekalipun di sekeliling kami saat ini, kami belum dapat mengetahui
kami belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami akan pegang akan janji Tuhan. Karena Engkau yang pegang kendali atas seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Bahwa kemenangan pasti Engkau berikan kepada kami yang percaya dan melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu. Dan firman-Mu itu yang akan mengubah hati kami. Firman-Mu itu yang akan membawa kami lebih dekat kepada Engkau. Dan kami menjadi kuat akan penghiburan dan janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang luar biasa, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya semuanya mengatakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita ada bersama dalam ibadah online sekalipun. Kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita percaya, kita akan melihat campur tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana di dalam situasi yang sulit kita akan tetap mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan judul daripada khotbah sore hari ini adalah kunci kemenangan. Hidup ini adalah sungguh suatu perjuangan. Hampir di seluruh area kehidupan kita, kita harus berjuang untuk mencapai keberhasilan. Orang rela belajar berpuluh-puluh tahun untuk kemudian bisa mencapai satu kesuksesan. Jika kita ingin memetik hasil, kita harus menanam benih lebih dahulu. Terlebih dahulu ya, dengan memupuk, mengurusinya selama bertahun-tahun terlebih dahulu. Seringkali di tengah perjuangan saudara dan saya, kita tidak lepas daripada tantangan dan hambatan-hambatan. Saudara, sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan setiap hari kita harus berperang ya dengan segala tugas yang ada dan menjadi tanggung jawab kewajiban kita. Kekuatan kita tidak seberapa, artinya terbatas. Tetapi mintalah kekuatan daripada Tuhan, hikmat dari Tuhan agar saudara dan saya beroleh kemenangan. Ada berbagai pergumulan yang harus kita hadapi di dalam proses saudara. Ya, proses kehidupan itu tidak mudah. Kita berperang melawan hawa nafsu, melawan keinginan-keinginan daging yang terus-menerus berusaha untuk menguasai kita. Ya, kita juga melawan roh-roh jahat di udara. Saya sering menyebutkan bahwa hidup ini adalah suatu medan pertempuran. Ya, saudara, atau medan peperangan. Jadi, life is a battlefield. Ya. Jadi semua berperang, tapi tidak semua bisa keluar menjadi pemenang. Ada banyak orang yang tidak bisa terlepas dari pergumulannya. Ya, dari kebiasaan buruknya atau dari beberapa kesesatan yang dialaminya berpuluh-puluh tahun ya yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ada orang juga yang mengalami jatuh bangun, terus berusaha untuk bangkit kembali namun lagi-lagi gagal. Karena itu kita perlu belajar dari orang-orang yang memiliki banyak pengalaman akan keberhasilan. Dan salah satunya tokoh yang hidupnya penuh dengan kemenangan adalah Daud. Mari kita lihat siapa Daud itu. Arti nama dari Daud adalah beloved, yang dikasihi. Daud adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Ketika kakak-kakaknya menjadi tentara atau prajurit kerajaan, Daud hanya sebagai gembala domba. Ya, ketika Samuel datang kepada Isai untuk mengurapi salah satu anaknya dengan nubuatan menjadi raja yang akan datang. Ya, akhirnya yang terpilih adalah Daud yang akan menjadi seorang raja yang besar dan ternama dan saudara bisa melihat hingga hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita pelajari bersama-sama sore hari ini. Kita melihat Tuhan memberi kemenangan atas
Daud. Ya, mengapa bisa demikian? Karena Daud mengalami penyertaan Tuhan. Mari kita baca di dalam 2 Samuel 8 ayat yang ke-6b dan 14b. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ya, saudara, kita bisa melihat pernyataan yang luar biasa sekali di dalam Alkitab. Bahwa Tuhan menyertai Daud kemanapun dia pergi berperang. Bagaimana saudara dan saya? Apakah di dalam Anda menghadapi pergumulan setiap hari Tuhan menyertai Anda dan saya? Atau kita berjalan sendiri? Ya saudara, juga serangkaian kemenangan yang diperoleh Daud dengan luar biasa. Kita bisa melihat di dalam 2 Samuel 8 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takut kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya, Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Daud selalu mengalami kemenangan. Ya, bahkan Daud mengalahkan orang Filistin, orang Moab, dan juga kita bisa melihat di dalam 2 Samuel 8 ayat yang ke-13. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Saudara, serangkaian kemenangan yang diperoleh Daud tidak sekalipun disebutkan di sana Daud kalah. Apakah semua itu karena kehebatan daripada Daud? Atau karena Daud tahu strategi untuk berperang? Ya saudara, Alkitab berbicara bahwa kemenangan Daud karena kehadiran Tuhan yang selalu menyertainya dan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, sekarang kita mau belajar apa yang menyebabkan Daud berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun dia tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri. Kita melihat yang pertama adalah Daud sangat mengasihi Tuhan. Ya, kasihnya kepada Tuhan melebihi segala-galanya. Kerinduannya untuk tinggal dalam hadirat Tuhan begitu mendalam. Ya, Daud selalu rindu akan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap langkahnya. Mari kita melihat di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Luar biasa saudara. Ya, itulah yang dirindukan oleh Daud. Ya, bahwa dia selalu ingin tinggal diam di dalam bait Allah. Menikmati hadirat Tuhan seumur hidupnya. Bahkan di ayat 14 dikatakan juga, saudara bisa sendiri, dikatakan Daud senang akan kehadiran dan mencari wajah Tuhan. Saudara, apabila Tuhan datang kepada Anda dan bertanya kepada Anda saat ini, mintalah kepadaku satu permintaan apa yang engkau mau. Permintaan yang khusus, ya, maka aku akan memberikannya. Saudara, kira-kira apa yang akan kita minta? Mungkin kita akan menjadi bingung
Sebab kita pasti memiliki banyak kerinduan, banyak keinginan. Mungkin kita ingin menjadi konglomerat, mungkin yang sakit ingin menjadi sembuh, ya, atau bermacam-macam keinginan kita untuk mendapatkan kedudukan yang baik, ya, selama hidup di dunia. Jadi bermacam-macam keinginan timbul sehingga sulit untuk memilih yang tepat. Dalam hal ini, permintaan kita adalah cermin daripada diri kita. Mari kita lihat di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, mari meteraikan di dalam hati kita masing-masing. Lebih baik tinggal 1 hari di dalam rumah Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Tetapi Anda mungkin bisa menjawab kepada saya, Pastor, sekarang ini lagi musim corona, semua gereja pada ditutup. Oke, kalau Anda dikatakan lebih baik 1 hari tinggal di dalam rumah Tuhan, itu adalah persekutuan pribadi yang Anda dan saya lakukan kepada Tuhan. Itulah yang membuat satu intimasi, satu hubungan intim Daud kepada Tuhannya. Dan itu yang sangat menyukakan hati Tuhan. Itu yang menggetarkan hati Tuhan. Sehingga penyertaan Tuhan boleh turun di dalam kehidupan Daud. Dan itu biarlah menjadi kerinduan saudara dan saya juga. Ya, oleh karena itu saudara, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Berbeda dengan saat-saat COVID-19 saat ini. Kita nggak bisa untuk diam berdiri di dalam rumah kita sendiri. Ya. Kita nggak bisa, kita nggak tahan lagi, kita mau keluar, kita mau shopping, kita mau pergi, menikmati pariwisata kemana-mana. Rasanya udah nggak tahan dan nggak tahan, itulah saudara sifat daging. Ya, selalu mau yang indah, selalu mau menikmati yang ya menjadi kenikmatan, mata kepuasan daging. Tetapi saudara ada waktunya, ada masa-masa di mana saudara harus berdiam diri di dalam rumah, bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah, menyelamatkan diri kita sendiri. Ya saudara, terhadap situasi pandemik COVID-19 ini. Ya, mari kita lihat di dalam Mazmur 84 ayat yang kedua dan 3a. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Sungguh indah isi hati daripada Daud dia kemukakan. Ya, hatinya hancur. Dia hanya rindu akan hadirat Tuhan, rindu bisa melihat wajah Tuhan. Ya, saudara, dia begitu sangat mengasihi Tuhan. Adakah Anda dan saya mengasihi Tuhan seperti Daud? Ya, saudara. Dan di situ Daud akan mengalami pengalaman banyak pribadinya bersama Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, ini adalah satu pernyataan yang luar biasa daripada Raja Daud. Ya. Dahulu dia muda, sekarang dia sudah menjadi tua. Pada waktu muda, Daud hidupnya bukan begitu mulus, bukan begitu bisa menikmati kebahagiaan yang sebagaimana. Saudara, dia banyak berkumul, dia banyak berperang. Mengalahkan beruang, mengalahkan Goliat, mengalahkan orang Filistin. Ya, kehidupan Daud adalah selalu berperang dan berperang. Tapi saudara sudah baca tadi bahwa dia selalu mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Karena apa? Karena Daud mendapatkan anugerah Tuhan. Daud menggetarkan hati Tuhan. Dia sangat disayang oleh Tuhan. Karena dia mempunyai intimasi, hubungan pribadi. Sehingga dia bisa menyaksikan. Ya, setelah aku menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, dengan tanda petik orang benar. Apakah hidupnya Daud dia menjadi orang benar? Apakah Daud tidak mempunyai dosa? Daud mempunyai dosa. Dia juga berbuat dosa, saudara. Ya, bahkan dosanya luar biasa. Tetapi dia tetap dikasih oleh Tuhan. Di situ nanti kita akan belajar. Mengapa? Ya, mengapa? Walaupun dia berdosa, tapi dia dikasih oleh Tuhan. Ya, kesaksian Daud, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Hanya kalau kita mempunyai intimasi
hubungan pribadi yang luar biasa menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita memiliki kerinduan seperti Daud? Agar Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita semuanya. Tuhan sangat berkenan akan kualitas kedalaman hubungan kita dengan Dia. Ya, itu yang pertama, kunci dari kemenangan. Ya, kita mempunyai hubungan pribadi, memiliki kerinduan kehadiran Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Yang kedua, Daud memilih mengatasi persoalan bersama Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Pada waktu badai pergumulan terjadi, pada waktu situasi COVID-19 terjadi, apa yang saudara akan atasi masalah ini? Kita akan memakai kekuatan kita sendiri atau kita mau melibatkan Tuhan untuk campur tangan di dalam mengatasi persoalan yang saudara dan saya hadapi. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37a. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Amin, saudara. Daud memiliki iman. Dia percaya penuh. Mengapa dia seberani demikian? Mengatakan ya apa yang dia katakan. Tuhan melepaskan aku dari cakar beruang, cakar singa. Dan Tuhan juga akan melepaskan aku dari orang Filistin. Sebelum itu terjadi, Daud bisa mengatakan demikian. Karena dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu bahwa Tuhan itu pembela yang luar biasa di dalam hidupnya. Daud mengenal, mengerti isi hati daripada Tuhan. Saudara, alangkah indahnya kalau Anda dan saya begitu mengerti di dalam setiap pergumulan, apapun yang kita takuti di dalam COVID-19 ini, kita sudah tahu siapa Tuhan kita yang akan memberi kemenangan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, sehingga pada waktu Daud melawan Goliat, saudara, ya, sedemikian Goliat mencemooh orang Israel. Daud menunjukkan sikap yang rendah hati dan kebergantungan kepada Allah. Ya, dalam menghadapi persoalan yang berat, tidak mengagungkan kekuatannya sendiri. Dia juga tidak panggil kakaknya yang prajurit, yang tentara, yang punya baju semuanya, saudara. Ya, baju besi semuanya, dia tinggalkan, dia lepaskan semuanya itu. Dan dia bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam keadaan situasi yang tidak menentu ini. Ya, keterpurukan masalah ekonomi akibat dari persoalan yang tidak selesai, belum terputuskan COVID-19. Ya saudara, jalan keluarnya bagaimana, vaksin juga belum ditemukan meskipun kabar dari kiri kanan negara-negara yang lain ya saudara. Ya, sehingga banyak membuat orang frustasi. Ya, kebingungan menghadapi akan masa depan. Pergumulan dan masalah yang silih berganti akan terus kita hadapi saudara. Ya, kegagalan terjadi di mana-mana. Kita lihat bagaimana Daud berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon kemenangannya terjadi. Kita lihat di dalam Mazmur 60 ayat yang ke-6 dan ke-7, ayat ke-13 dan ke-14. Kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan bisa lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Dapatkah Anda mengaminkan firman ini? Sia-sia perlindungan kita. Ya. Jadi kita untuk melindungi diri kita sendiri itu akan sia-sia. Tetapi bersama dengan Tuhan, perlindungan Tuhan itu yang membuat saudara dan saya akan mengalahkan perkara-perkara yang besar. Satu hal aja saudara, bisakah kita melindungi diri kita atau anak kita daripada gigitan nyamuk? Sepandai-pandainya kita mau membungkus anak kita, dimanapun saudara, ya semuanya itu. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Itu hanya melawan daripada nyamuk.
Ya, yang saudara pernah mengalami, yang demam berdarah atau malaria atau apa saja. Ya, oleh karena itu libatkanlah Tuhan di dalam segala perkara, maka Dia yang menjadi perlindungan daripada setiap umat Tuhan. Ya, gadanya dan tongkatnya yang memberikan penghiburan di dalam kehidupan kita. Saudara hanya bisa mengatakan hal demikian kalau Anda dan saya mempunyai pengalaman pribadi bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu perlindungan kita. Oleh karena itu saudara, alamilah bersama dengan Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan, dia tidak akan berbohong, tetapi dia akan membela kehidupan Anda dan saya. Ya saudara, Daud mengaku bahwa umat Allah mengalami kekalahan dalam perang. Ya, karena Allah telah menarik bantuan perlindungan ilahinya. Ada yang mengalami kekalahan. Ya, ketika mereka tidak lagi menyenangkan hati Tuhan dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Pasti. Ya, kalau kita keluar daripada jalurnya Tuhan, kita pasti akan ditinggal, saudara. Tapi sebetulnya bukan Tuhan yang meninggalkan, kita yang meninggalkan Tuhan. Ya, saudara. Jawaban ya bagi Israel dalam situasi yang sangat menyedihkan itu ialah dengan mencari Allah harus dengan sungguh-sungguh. Baik di dalam doa dan berbalik takut kepada Tuhan. Kita bisa lihat juga di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 dan ke-15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, Anda baca kembali ayat ini. Renungkan berkali-kali. Kuncinya apa? Kalau kita dibentengi, kita dilindungi, kuncinya apa saudara? Sungguh, kalau hati Anda dan saya melekat kepada Tuhan. Tapi sering kali kita sebagai anak Tuhan, yang melekat di hati kita adalah harta kita. Kita tidak perlu berbohong saudara, karena firman Tuhan yang mengatakan dimanapun hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oleh karena itu pada waktu kita mengalami masalah, kesusahan, problem, kita menjadi kalang kabut, kita lari kocar kacir karena apa? Bukan karena Tuhan, tapi karena harta kita yang hilang. Harta kita, masalah finansial kita yang kita hadapi. Saudara, mari kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Manusia lebih takut kepada virus corona daripada takut kepada Tuhan. Ya atau ya? Kalau memang hal itu terjadi, bertobat saat engkau mendengar firman Tuhan ini. Dan saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Gereja-gereja yang besar, gereja-gereja yang megah, semuanya tertutup saudara. Kenapa? Tuhan izinkan terjadi. Dan Tuhan mau Anda dan saya adalah bait Allah. Inilah gereja Tuhan yang sebenarnya. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan di sini akan jelas kelihatan di mana hati kita. Adakah kita takut akan Tuhan? Adakah kita mau menyenangkan Tuhan? Adakah kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan? Bukan munafik saudara. Ya, tetapi ini benar-benar kalau saudara mau mencari perlindungan Tuhan. Hanya satu kuncinya. Melekatlah hati kita kepada Tuhan. Maka di situ hadiratnya akan turun dan engkau akan menikmati apa yang menjadi berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan orang yang setia dan percaya kepadanya. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu membuat padang gurun menjadi mata air yang luar biasa. Sekalipun apapun yang menakutkan, badai, pergumulan, peperangan di mana-mana, COVID-19 yang tidak bisa terelakkan. Kalau engkau dan saya ada di dalam perlindungan kuasa darah Yesus, saudara tidak merasakan apa-apa. Tetapi saudara merasakan hanya perlindungan, damai, sejahtera, sukacita. Tidak ada kebingungan sekalipun kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Oleh karena itu sekali lagi, milikilah hubungan intim dengan Tuhan. Melekatlah
hati kita seperti Daud melekat kepada Tuhan. Amin. Ya. Oleh karena itu saudara, di sini Tuhan sendiri berbicara kepada para pengikutnya yang setia. Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ia sendiri akan berjanji, bukan akan. Dia sendiri berjanji untuk membantu, menolong mereka pada masa kesukaran. Kalau engkau mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, jangan takut pada masa kesukaran. Justru di dalam masa paceklik, masa kekeringan, di situ berkat akan dicurahkan di dalam kehidupan kita orang percaya. Alamilah itu. Seperti apa yang Daud sudah mengalami. Ya saudara, rahasia untuk menerima perlindungan Tuhan ialah hati yang melekat kepadanya. Sekali lagi saya ulangi, hati yang melekat kepadanya. Di mana hati kita semuanya melekat. Ya saudara, maka Tuhan akan tahu, mendengar dari surga siapa yang berseru-seru memanggil namanya. Ya, oleh karena itu ucapkanlah syukur di dalam segala kesulitan. Tuhan akan mendengarkan doa saudara dan memberikan hidup yang penuh di dalam pemeliharaannya. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, saya percaya sebagai anak Tuhan di dalam situasi yang tidak menentu, mari kita mau lebih dekat lagi. Ya, lebih melibatkan Tuhan di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Ya, setiap hari kita berseru memanggil Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, maka perlindungan Tuhan menyertai kita semuanya. Saudara, ini ada satu cerita. Pada acara peresmian Guy de Pos, seorang bernama Ronald Pinkerton menceritakan kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Ya. Yaitu saat dia melayang dengan pesawatnya. Saat pesawat sedang meluncur, turun ya saudara. Sebuah serangan angin badai menghantam pesawatnya. Membuat pesawatnya jatuh terhempas. Ia menceritakan, saya terjatuh dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Terjebak di tengah arus angin yang kuat. Saya sebentar lagi pasti mati. Saya berseru, memohon perlindungan, pertolongan Tuhan. Tiba-tiba saya melihat seekor burung Raja Wali berekor merah sekitar 2 meter di sebelah kanan ujung daripada pesawat saya. Ya, di kanan ujung sayap pesawatnya. Dan burung Raja Wali itu juga berjuang melawan hembusan angin yang sama dengan yang dia hadapi. Tiba-tiba ia membelok dan terbang turun. Raja Wali itu saya pikir sedang bunuh diri. Tetapi Tuhan berkata, ikuti Raja Wali itu. Dan itu bertentangan dengan apa yang saya ketahui mengenai terbang. Namun sekarang semua apa yang menjadi pengetahuan saya itu tidak ada gunanya. Saya mengikuti Raja Wali itu. Dan tiba-tiba Raja Wali itu memperoleh ketinggian kembali. Ya, dia bisa terbang tinggi lagi. Begitu juga dengan pesawat saya. Waktu arus udara mendorong pesawat saya, pesawat yang saya kendarai itu terbang kembali ke atas. Ya, saudara. Saya tertegun. Pengetahuan saya sebagai seorang pilot tidak dapat menjelaskan fenomena itu. Namun memang benar bahwa pesawat saya naik ke atas lagi. Suatu pengalaman yang di luar pengetahuan saya. Satu pengalaman yang luar biasa kalau kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, apa yang tidak pernah Anda pikirkan, Anda bayangkan, semua Tuhan sediakan bagi orang yang dikasihinya. Oleh karena itu saudara, mari tetap melekat kepada Tuhan. Jadi keajaibannya diberikan kepada umatnya yang mengasihi Dia. Mujizat tetap ada dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Ya, saudara, ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, pengharapan kita akan pertolongan Tuhan sudah pasti akan berkurang. Kita cenderung melupakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau kita sampai pada satu titik, kita merasa bahwa masalah kita rumit dan menjadi tekanan yang sangat berat, kita tidak bisa mengatasi lagi, maka baru kita kembali kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Bapa yang setia. Di saat kita melupakannya, Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Ya, oleh karena itu saudara, luar biasa kalau kita mau bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Ya, hanya sejauh doa saudara bisa memohon dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengambil alih segala keputusasaan Anda menjadi satu kemenangan yang indah. Amin. Ya. Yang ketiga, Daud memilih untuk bertobat ketika ditegur akan dosanya. Setelah mengalami keberhasilan, peperangan demi peperangan, berkat yang melimpah sebagai seorang raja, Daud masuk di dalam zona yang nyaman. Dan terjadi peristiwa yang membuatnya Daud jatuh di dalam dosa bersama Batseba. Bahkan akhirnya Uria, suami Batseba, itu pun terbunuh karena akal muslihat daripada Daud yang menempatkan Uria di satu garis depan peperangan. Ya, tetapi saudara, Daud mau membuka diri dan mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Mari kita baca di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Saudara, karena Daud mau membuka hatinya, dia tahu, dia sadar bahwa dia sudah berdosa dan dia mengaku dosanya kepada Nabi Natan. Ya, dan sebelumnya Nabi Natan membongkar dosa Daud yang selama ini dia berusaha untuk tutupi. Lalu apa respon Daud? Apakah ia berusaha untuk membela diri? Daud berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Dan kesadaran inilah yang menuntun Daud pada pengakuan dosa yang jujur di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa ini dimulai dengan satu pernyataan saudara yang terbuka, yang keluar dari hati yang paling dalam dengan jujur mengenai kesadaran pribadinya tentang dosa. Mari kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara, dia feel guilty, dia merasa sangat berdosa dan bersalah. Oleh karena itu Daud mengatakan, sebab aku sendiri sadar akan dosaku. Kadang-kadang kepastian akan pengampunan dan pembaharuan daripada Tuhan. Ya saudara, pembaharuan dari berkat Allah tidak datang dengan mudah. Dibutuhkan waktu saudara. Ya, seseorang yang telah mengalami sukacita keselamatan, lalu kemudian jatuh terjerumus di dalam dosa, mungkin mengalami pertobatan, masa pertobatan dan pergumulan rohani berkepanjangan. Sebelum menerima kepastian akan pengampunan dan pemulihan penuh daripada perkenanan Allah. Ya, pengalaman Daud menunjukkan betapa menakutkan melukai hati Allah. Setelah diberkati, luar biasa olehnya. Jadi Daud teringat semua sejarah hidupnya, mulai dia menjadi seorang gembala domba, ya, mulai dia bergumul, peperangan terjadi, ya, sampai apapun yang dia alami, sampai pada masa yang mulai terlena, dia jatuh dalam dosa dengan Batseba. Ya, mari kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam hukumanmu. Amin.
Saudara, Daud bisa mengatakan hal demikian. Dia mengaku dosanya, dia pure heart, dia membuka hatinya sungguh-sungguh. Mengapa? Karena dia takut akan Tuhan. Karena dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu karakter Tuhannya. Dia sudah diangkat dari perbudakan dan dia sudah diangkat menjadi seorang raja. Bagaimana saudara dan saya? Pada waktu Anda dan saya sudah dilepaskan dari masa lalu yang suram. Dan pada waktu kita diberkati luar biasa, apakah kita juga terpuruk dalam dosa? Apakah kita juga terlena? Apakah ada dosa yang kita sembunyikan? Mari saudara, kita mau memeriksa setiap hati kita. Ya, Daud mengatakan ia tidak berbuat dosa terhadap orang lain saja, tetapi bahwa dosanya juga terhadap Tuhan Allahnya. Dalam konsep orang Israel, dosa yang dilakukan oleh sesama manusia itu dipercaya sama dengan kita menentang Allah. Jadi melakukan dosa berarti melakukan sesuatu yang buruk. Ya, tidak menyenangkan, bahkan jahat di mata Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang sebagai bukti bahwa Daud sungguh-sungguh sangat menyesali dosa-dosanya. Menggambarkan keseriusan permohonan pengampunan dosa Daud. Jadi dia mohon ampun itu tidak cuma di bibir mulut saudara. Ya, ada cerita ya seseorang hari ini dia menjadi maling seekor ayam. Besok setelah diampuni dia maling seekor kambing. Setelah diampuni dibebaskan, seminggu kemudian dia menjadi maling seekor sapi. Itu bukan pengampunan yang memohon pengampunan yang sungguh-sungguh. Tapi kita belajar dari Raja Daud. Apa yang tadi dikatakan. Ya, Mazmur 51 ayat yang ketiga dan keempat. Kasihinilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saudara, Daud memohon pengampunan Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang pertama, kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku Tuhan. Jadi Daud sungguh memohon supaya kesalahan-kesalahannya dihapuskan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Daud ingin supaya dirinya yang kotor oleh dosa dibersihkan seluruhnya oleh Tuhan. Sama seperti seseorang yang mencuci pakaian yang kotor. Ya. Yang ketiga, tahirkanlah aku dari dosaku. Kata tahirkanlah dalam bahasa Ibrani yang biasa menggambarkan seperti pentahiran secara fisik, seperti mentahirkan dari penyakit. Orang yang tidak tahir tidak diperkenankan untuk datang kepada hadirat Allah yang Maha Kudus. Ya, jadi Daud sebagai seorang yang tidak tahir di hadapan Allah memohon supaya Allah mentahirkan dirinya dari kenajisan dosanya. Sehingga ia bisa layak untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Saudara, ketiga kata ini menunjukkan betapa seriusnya dosa. Sehingga harus Allah yang sendirinya membereskan. Allah sendiri yang membereskan dosa itu. Hanya Allah yang bisa menghapuskan semua dosa-dosa. Baik dosa saudara maupun dosa saya, membasuh dan mentahirkan kita sebagai manusia yang penuh dosa. Oleh karena itu, Daud sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan supaya disucikan dirinya dari semua dosa-dosanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita akan berkata, Bu Pendeta, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Ya, memang benar kita semua adalah orang berdosa. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak kita yang menutupi dosa-dosa kita? Ya, mengelak, membela diri, tidak terbuka, berdalih dengan bermacam-macam cara. Dosa itu juga terselubung. Ya. Karena kita
tidak ada kerendahan hati untuk mau menyelesaikannya. Itu adalah suatu kesombongan yang mengakibatkan membawa kehancuran di dalam kehidupan kita. Ya, ingatlah bahwa satu hari saudara dan saya akan berhadapan muka dengan muka pada pengadilan Tuhan. Mari kita mau bereskan pada waktu Anda mendengar firman ini. Kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kita tidak perlu malu. Setiap orang memang memiliki dosa. Akuilah itu di hadapan Tuhan. Jangan ada lagi dosa yang tersembunyi. Sekalipun itu 20 tahun lalu, 40 tahun yang lalu, kalau Anda mendengar firman ini, inilah kesempatan selagi ada waktu. Akuilah di hadapan Tuhan dan mohonlah ampun, maka Tuhan akan mengampuni. Saudara ingat akan firman-Nya? Walaupun dosamu semerah kirmisi, Tuhan mampu membuat putih seperti salju, asal kita tidak mengulangi kembali. Ya, sebelum kita terlambat, mari bereskan semua dosa-dosa yang tersembunyi tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perkenanan Allah tercurah, ya, bukan untuk hati yang mulus tanpa cacat, tetapi kepada orang yang mau bertobat dan yang bergaul akrab dengan Dia. Di hadapan kita banyak pilihan. Tetapi Daud telah memilih sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ia menjadi pribadi yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, Daud memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Saudara, kita lihat bagaimana Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul yang membenci dirinya. Bahkan Saul pernah melemparkan lembing untuk menancap tubuhnya ke dinding. Ya, mengejar-ngejar Daud untuk dibunuhnya. Daud tegas menolak untuk membunuh Raja Saul. 2 kali Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Ada banyak alasan bagi Daud untuk melakukannya. Karena Raja Saul begitu cemburu kepada Daud. Ya, mengapa Daud tidak mau membalas niat jahat Saul itu? Mari kita lihat. Yang pertama, Daud menghormati orang yang diurapi Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel 26 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." Saudara bisa membaca kembali kalau Anda kurang mengerti bagaimana Daud itu menghormati orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun Saul sudah berusaha untuk membunuh Daud berkali-kali. Ya, Daud yakin bahwa orang yang menjamah orang yang diurapi Tuhan akan berhadapan dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan yang sudah memilih dan memberinya otoritas. Sikap yang seperti ini hanya mungkin dilakukan oleh orang yang memiliki roh penguasaan diri yang luar biasa. Ya, apakah Anda dan saya memiliki roh penguasaan diri? Ya, itu sangat diperlukan sebagai anak Tuhan. Ya, supaya kita tidak lost control. Yang kedua, Daud menghormati Tuhan sebagai otoritas tertinggi. 1 Samuel 26 ayat 18 sampai 20. Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini.
Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu, janganlah kiranya darahku bertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Saudara, supaya Anda jelas mengerti akan cerita ini, Anda baca kembali di rumah di dalam 1 Samuel 26 seluruhnya. Ya. Bagi Daud, Tuhan itu adalah segala-galanya. Ia rela kehilangan apapun, juga termasuk nyawanya, asal dia tidak kehilangan Tuhan. Yang selalu ia sembah, yang selalu dia mau berintimasi dengan Tuhan. Ada banyak orang yang begitu menghormati ambisinya, ya saudara. Sehingga apapun yang dia lakukan tidak peduli lagi, tidak ada lagi takut akan Tuhan. Emosinya selalu menguasainya dan rela untuk meninggalkan Tuhan. Saudara, menghormati seseorang tidak peduli ya dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Bagi seorang anak Tuhan yang menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan akan menjadikan pribadi Tuhan dan perkara-perkara rohani sebagai hal yang utama yang akan dia lakukan. Yang ketiga, Daud menghormati orang lain sebagai pribadi yang berharga. 1 Samuel 26 ayat 23 dan 24. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Saudara, inilah perkataan Daud yang pribadinya takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan berbuat sewenang-wenang. Ya saudara, dia tahu bahwa nyawa orang lain itu berharga di hadapan Tuhan. Demikianlah juga nanti nyawaku akan berharga di mata Tuhan. Apakah saudara memiliki hal yang sedemikian? Ya saudara, itu hanya dapat kita lakukan kalau ada takut akan Tuhan. Di sini kita bisa melihat salah satu alasan Daud tidak mau membunuh Saul. Karena Daud melihat nyawa Saul sekali lagi sangat berharga. Ya, seperti nyawanya sendiri juga berharga di mata Tuhan. Sesuatu yang berharga itu harus dirawat, dijaga, dilindungi, bukan dirusak atau dibinasakan. Ada banyak orang yang hanya menghargai dirinya sendiri, tidak peduli ya, hanya karena uang mampu untuk membunuh orang lain. Ya, tidak menghargai orang lain. Ya, banyak terjadi karena perbedaan latar belakang, agama, suku telah memicu banyak kebencian. Belajarlah dari Daud. Dan Daud menjadi teladan, ia melihat orang yang membencinya sebagai pribadi yang berharga. Sehingga Daud tidak menghabisinya walaupun kesempatan untuk membunuhnya itu ada. Bagaimana dengan kita? Ya, bila ada seorang yang begitu membenci di dalam kehidupan kita tanpa alasan, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membalas kebencian itu atau berperilaku seperti Daud? Maka Tuhan akan membela perkara hambanya. Banyak yang saya dengar, banyak cerita yang terjadi. Pembunuhan terjadi di mana-mana hanya karena soal kebencian. Bahkan kita ikut-ikutan dosa orang lain. Padahal kita tidak ada sangkut paut dengan orang tersebut. Tetapi dengan satu perintah karena uang, orang itu harus dibunuh. Maka demikian yang dilakukannya. Ini adalah keadaan akhir zaman. Saudara, mari kita bertobat. Hilangkanlah rasa kebencian itu. Kalau Anda dan saya sebagai anak Tuhan, Jesus is love. Tuhan itu adalah kasih.
kasihilah musuh-musuhmu. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ada seseorang yang bernama Charlie Heinlein. Adalah seorang awam di gereja Coral Ridge Presbyterian, Florida. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki hati yang rindu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dia berkata selama 1 tahun dia berharap dapat membawa kepada Tuhan sebanyak 1.650 jiwa. Artinya 5 jiwa setiap hari yang dia mau menangkan. Latar belakang Charlie yaitu dia mempunyai seorang anak perempuan diculik dan dibunuh. Bahkan kepalanya ditemukan mengambang di atas sungai. Ya, mengambang di sungai, Jadi saat pembunuh putrinya ditemukan dan ditangkap, Charlie mengunjunginya dan bersaksi tentang Kristus. Apa yang dilakukan oleh Charlie adalah hal yang luar biasa. Sebab bukan mudah, saudara, untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, apalagi sebagai pembunuh anaknya. Sama seperti Daud, hidupnya sengsara, lari ke kiri dan ke kanan untuk menghindari perburuan Saul. Namun saat ia mendapatkan kesempatan untuk membalasnya, dia tidak melakukannya. Ya, Daud tahu akan otoritas Allah. Selama Allah belum melengsarkan Saul, maka dia pun tidak berhak untuk melakukannya. Dan yang penting, Daud mempunyai hati yang penuh dengan pengampunan. Ya, saudara. Bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus? Di situasi yang sulit, mungkin banyak yang mengecewakan kita, membuat kita marah, emosi, diperlakukan tidak adil. Ya, mampukah kita bertindak mengampuni dan tetap mengasihi seperti Daud yang meneladani kehidupan Yesus Kristus? Sakit hati, kebencian, dendam hanya bisa dikalahkan dengan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita sudah belajar tentang kunci kemenangan. Dapatkah kita raih dan belajar dari pengalaman Raja Daud? Yang pertama, Daud selalu rindu akan kehadiran Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, manusia rohaninya melekat kepada Tuhan. Yang kedua, Daud melibatkan Tuhan di dalam segala perkara. Yang ketiga, memiliki kerendahan hati dan mau ditegur. Yang keempat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud tahu hak pembalasan ada di dalam tangan Tuhan. Kita harus menyadari, saudara, dalam segala perkara Allah ikut bekerja dan Tuhan tetap pegang kendali. Berharaplah kepada Tuhan dan masalah yang kita hadapi saat ini apapun keberadaannya, Tuhan akan tetap mengubahnya menjadi satu mahkota kalau kita kuat. Ya, dan batu sandungan akan diubah menjadi batu lompatan yang membawa kita naik level. Ya. Dan kegagalan akan diubah menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Di tengah tekanan yang berat, taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Maka dia akan mengubah keputusasaan menjadi kemenangan. Ada amin? Apakah Anda masih mengalami rasa putus asa, khawatir, bingung dengan sekeliling kita? Mari saudara, firman Tuhan sudah ditaburkan. Saya percaya, hayati, rekam dalam hatimu, engkau akan mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Ya, dan saat ini saudara, mari kita akan menyembah bersama-sama. Setiap kata-kata daripada lagu ini akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan Anda semua. Dimanapun Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, di pelosok-pelosok manapun, mari bersama dengan saya katakan kemenangan terjadi. Ya, kita menyembah bersama-sama saudara, angkat hatimu, angkat suaramu. Kita mau melekat hati kita kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam pujian penyembahan kami. Dan kami boleh merasakan kuasa-Mu yang terbatas. Kami percaya ya Yesus. Karena anak-anak-Mu yang mendengar akan firman-Mu saat ini juga. Mereka terjamah hatinya. Karena kuasa-Mu yang tidak terbatas. Dan Engkau sungguh nyata di dalam kehidupan kami semuanya. Pasti kemenangan Kau nyatakan. Bahkan kami akan keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa secara khusus Tuhan. Untuk COVID-19 yang tidak kunjung selesai. Dan kami berdoa bagi semua para pengerja yang berdiri di depan. Para kepala negara, pemerintahan. Dan juga para dokter yang berdiri di garis depan, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus. Engkau tahu pengorbanan mereka siang dan malam. Karena mereka juga mempunyai keluarga, mempunyai anak-anak. Para medis dimanapun mereka berada. Tuhan, kirimkanlah beribu-ribu para malaikat surgawi untuk membungkus dan menyelamatkan mereka semua yang ada di garis depan. Dan umat-Mu semua yang sudah mendengarkan firman ini, hatinya sudah diubahkan. Percaya bahwa kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama dengan saya mengatakan amin.